Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Silviana Fitri dari Prodi Informatika Ruang R001. Di sini saya akan menjelaskan tentang program Python tentang sistem antrian bank menggunakan konsep struktur data ADT-Q atau Q Abstract Data Type. Program ini dibuat menggunakan bahasa Python dan memanfaatkan DQ dari collection untuk menerapkan sistem antrian FIFO atau first in first out. FIFO berarti data yang masuk pertama akan keluar pertama, sama seperti antrian bank atau kasir. Pada program ini terdapat kelas nasabah, lalu ada kelas Q, lalu ada kelas antrian bank, lalu ada fungsi main. Fungsi main sebagai menu interaktif. Baiklah, kita ke bagian import. Di sini di bagian awal program kita menggunakan import library. Yang pertama adalah time. Library time digunakan untuk memberikan delay atau jeda waktu menggunakan fungsi sleep. Nantinya program akan berhenti selama 5 detik untuk mensimulasikan proses pelayanan nasabah. Kemudian ada from collection import DQ. DQ digunakan sebagai struktur data antrian. DQ sangat cocok digunakan untuk Q karena proses penambahan dan penghapusan data lebih cepat dibandingkan menggunakan list biasa. Baiklah, lanjut kita ke bagian pertama, yaitu kelas nasabah. Di kelas nasabah ini digunakan untuk mempresentasikan satu orang nasabah dalam antrian. Lalu masuk ke metode init. Ini metode init adalah konstruktor. Metode ini otomatis dijalankan saat objek nasabah dibuat. Lalu masuk kita ke dalam atributnya. Di sini terdapat save nomor antrian, save nama, save waktu pelayanan. Di save nomor antrian itu menyimpan nomor antrian nasabah, lalu save nama itu menyimpan nama dari nasabah, lalu save waktu pelayanan ini menyimpan waktu pelayanan. Di program ini durasi pelayanan dibuat konstan yaitu 5 detik. Lalu ada metode string. Di metode string digunakan untuk mengatur tampilan objek ketika dicetak. Lalu di sini ada return f self nomor antrian ini. Di nomor antrian ditampilkan 3 digit. Misalnya antrian nomor 001, 002, 003 gitu. Jadi membuat tampilan itu menjadi lebih rapi. Lalu selanjutnya di sini bagian kedua yaitu class Q. Class Q merupakan implementasi abstrak data type Q. Nah, di konstruktor Q itu ada self data DQ ini digunakan untuk sebagai penyimpanan internal antrian. Nih, penyimpanan internal menggunakan DQ. Lalu di sini ada metode NQ. Di metode NQ digunakan untuk menambahkan data ke belakang atau rear ini. Menambahkan item ke posisi rear belakang antrian. Ini metode NQ. Lalu self data append atau item. Append menambahkan elemen ke bagian belakang. Lalu di DQQ digunakan untuk mengambil data dari depan antrian atau front. Nih, elemen dari posisi front atau depan. Lalu di dalamnya ada return save data public. Public mengambil elemen paling depan. Inilah yang membuat Q bersifat FIFO. Lalu validasi antrian kosong. Python if self is empty, if self is empty, raise index error. Nah, jika antrian kosong, maka program menampilkan error atau Q kosong. Lalu ada method pick. Pick digunakan untuk melihat elemen paling depan tanpa menghapusnya. Nih. Lalu ada method is empty. Digunakan untuk mengecek apakah antrian kosong. Nah, mengembalikan true jika antrian kosong, false jika tidak. Lalu ada method size. Digunakan untuk menghitung jumlah data dalam antrian. Nih. Lalu ada method all items, digunakan untuk mengambil seluruh isi antrian dalam bentuk list. Baiklah, lanjut ke bagian ketiga, itu ada kelas antrian bank. Di kelas antrian bank, kelas ini merupakan inti program karena mengelola seluruh sistem antrian bank. Di konstruktornya ada
Self nama bank. Ini untuk menyimpan nama bank. Lalu ada self antrian. Ini untuk menyimpan nama antrian. Self counter. Ini counter digunakan untuk penomoran antrian otomatis. Lalu ada self riwayat. Ini menyimpan data nasabah yang sudah selesai dilayani. Lalu self total waktu. Ini menyimpan total waktu pelayanan seluruh nasabah. Lalu di sini ada metode daftar. Metode daftar digunakan untuk menambahkan nasabah baru. Lalu menambahkan nomor antrian. Di sini ada self counter nih, menambahkan nomor antrian. Setiap ada nasabah baru, nomor antrian maka bertambah 1. Lalu nasabah ini program membuat objek nasabah baru. Lalu masukkan ke queue self antrian nih, memasukkan ke dalam antrian. Lalu output konfirmasinya itu ada print nasabah, nomor antrian, nama nasabah, durasi layanan. Lalu ada def tampilan antrian. Metode ini digunakan untuk menampilkan seluruh isi antrian. Ini di if self antrian is empty, jika antrian kosong, maka tampilan tulisan antrian kosong. Nah, lalu di sini ada semua self antrian all item. Ini itu program mengambil semua isi antrian. Lalu ada looping for nasabah in amret. Looping ini digunakan untuk menampilkan seluruh nasabahnya. Lalu di sini if ini frontnya nasabah pertama diberi tanda front karena berada paling depan. Lalu ada metode panggil semua. Def panggil semua. Di sini metode ini digunakan untuk memanggil nasabah berikutnya. Lalu di sini ada nasabah self antrian DQQ. Salah, maaf. Di sini ada nasabah self antrian DQQ. Nah, ini nasabah paling depan dipanggil terlebih dahulu. Lalu sini ada menampilkan informasi itu durasi layanan, sisa antrian, sedang melayani, nama nasabah siapa gitu. Lalu ada simulasi layanan yaitu time sleep nih. Time sleep, program berhenti selama 5 detik untuk simulasi pelayanan. Lalu menyimpan riwayat. Nah, menyimpan riwayat itu ada di save riwayat append nasabah. Nasabah yang selesai dilayani dimasukkan ke riwayat. Nah, lalu sini ada total waktu. Self total waktu, pelayanan akan terus bertambah. Lalu di bagian 4 ada fungsi main. Di fungsi main adalah pusat jalannya program. Nah, di sini kita membuat objek bank. Di sini bank antrian bank. Program membuat objek bank bernama Bank Nusantara. Lalu di menu interaktifnya ada daftar nasabah, tampilkan antrian, panggil nasabah, keluar. Lalu input pilihan. Pilihan input program meminta input dari pengguna. Misalnya pilihan 1. Jika memilih 1, pengguna memasukkan nama. Sistem membuat nomor antrian otomatis, lalu nasabah masuk ke queue. Selanjutnya ada validasi. Validasi nama. If not nama tidak boleh kosong. Jadi di validasi nama ini nama tidak boleh kosong. Lalu pilihan keduanya adalah menampilkan seluruh isi antrian. Pilihan ketiga itu memanggil nasabah paling depan. Lalu kalau pilihan yang 0 itu program menampilkan total nasabah dilayani, total waktu pelayanan, lalu program selesai. Lalu di sini ada konsep struktur data. Konsep utama program ini adalah queue. Queue bekerja menggunakan FIFO, first in first out, artinya nasabah yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu. Operasi penting pada queue, NQ tambah data, DQ hapus data depan, pick lihat data depan, is empty cek kosong, size jumlah data. Baiklah. Jadi kesimpulannya program ini merupakan simulasi sistem antrian bank menggunakan queue dengan metode FIFO. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Baiklah, di sini kita coba jalankan programnya. Di sini kita coba pilih nomor 1. Maka akan keluar nama nasabah. Misalnya kita masukkan Nabila.
maka akan keluar nasabah berhasil didaftarkan, nomor antrian nomor 001, nama Nabila, durasi layanan. Lanjut, kita ingin memasukkan lagi nasabah selanjutnya. Saya namanya Tika. Maka akan terdaftar nomor antrian yang 002 Tika. Lalu lanjut, misalnya kita menambahkan lagi Salwa. Maka akan masuk lagi Salwa ke dalam antrian nomor 003. Selanjutnya misalnya Silvi. Pilih satu dulu. Lalu baru masukkan Silvi. Maka akan terdaftar Silvi sebagai antrian nomor 004. Selanjutnya misal kita ingin menampilkan seluruh antrian. Pencet nomor 2. Maka akan antrian Bank Nusantara total 4 nasabah, 001, Nabila, Tika, Salwa, Silvi. Lalu lanjut, misalnya kita ingin memanggil nasabahnya. Maka akan keluar memanggil Nabila nomor 001, durasi layanan 5,0 detik, sisa antrian 3 nasabah, sedang melayani Nabila, harap tunggu, Nabila selesai dilayani. Lanjut, misalnya kita memilih nomor 0. Maka yang keluar akan nih. Terima kasih, total layanan 1 nasabah, total waktu layanan 5,0 detik, sampai jumpa. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.